Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Zahrotul Muflihah, NIM 19080560086. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal metode penugasan tidak seimbang untuk kasus maksimum dan minimum. Yang pertama, untuk kasus maksimum. Contoh soalnya yaitu, manajer pemasaran sebuah industri pakaian mempunyai 4 orang karyawan pemasaran yang akan diminta untuk memasarkan 5 buah jenis produk yaitu jas, kemeja, rok, blus, dan celana. Kepada halayak umum, masing-masing karyawan mempunyai kontribusi keuntungan yang berbeda-beda. Berikut adalah keuntungan masing-masing karyawan untuk setiap produk. Karyawan A sama dengan 15, 42, 38, 54, 29. Karyawan B 45, 19, 27, 32, dan 20. Karyawan C 21, 30, 41, 39, dan 23. Karyawan D 39, 28, 26, 22, dan 28. Dapat dilihat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya manajer tersebut memberikan tugas pemasaran tersebut sebagai keuntungan yang diperoleh maksimal? Penyelesaiannya, dalam soal tadi sudah ada tabelnya. Nah, di situ kan jumlah karyawannya hanya ada 4, sedangkan jumlah produknya ada 5. Dan ini adalah soal untuk kasus yang tidak seimbang. Agar menjadi seimbang atau optimal, maka kita harus menambahkan variabel dummy yang bernilai 0. Untuk langkah yang pertama, kita cari dulu nilai terbesar dari setiap baris. Nah, untuk baris A, nilai terbesarnya adalah 54. Baris B 45. Baris C 41. Dan baris D 39. Selanjutnya, untuk setiap baris kurangkan semua nilai dengan nilai terbesar yang ada pada baris tersebut, seperti pada tabel berikut ini. Untuk baris A, 15 kurangi 54, 42 kurangi 54, dan seterusnya. Berikut setelah kita kurangi, kita mendapatkan hasil seperti ini. Langkah berikutnya, lakukan pencoretan garis dari angka 0 terbanyak. Sekarang kita lihat garis yang terbentuk. Garis yang terbentuk ada 4 garis, padahal baris dan kolomnya ada 5, jadi belum sama. Dan tabel ini belum optimal, karena dikatakan optimal kalau garis yang terbentuk sama dengan jumlah kolom atau baris. Selanjutnya, kita mengkurangkan angka-angka yang tidak tercoret garis dengan angka terkecil yang tidak tercoret garis, dan menambahkan angka yang tercoret 2 kali dengan angka terkecil tadi. Nah, di sini angka yang tidak tercoret garis ada pada kolom kemeja dan kolom celana, dan angka yang terkecilnya yaitu 11. Seperti pada tabel berikut ini, angka yang tidak tercoret garis tadi yaitu 12 kurangi 11,
25 kurangi 11, 26 kurangi 11, dan seterusnya. Sedangkan kita juga menambahkan angka yang tercoret 2 kali, yaitu 0 tambah 11, dan seterusnya. Ini hasil setelah kita kurangi dan kita jumlahkan, menambahkan angka terkecil tadi yang tercoret 2 kali. Nah, hasil yang terbentuk dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang saya kasih warna biru itu yang berubah. Lalu setelah ini kita lakukan pencoretan lagi, dimulai dari angka yang nolnya lebih banyak terlebih dahulu. Ini ada 3 nol, ini nolnya ada 2, ini nolnya ada 2, ini nolnya ada 1, dan ini nolnya ada 1. Setelah kita lakukan pencoretan, kita dapatkan 5 buah garis. Karena garisnya sudah ada 5, jadi tabel ini sudah optimal. Sekarang cara menentukan pekerjaan yang mungkin terjadi. Ini kemungkinan pekerjaannya diambil dari tabel sebelumnya, yaitu dari angka nolnya. Nah, untuk karyawan A kemungkinan produknya yaitu blus. Nah, untuk karyawan B kemungkinan produknya jas. Untuk karyawan C kemungkinan produknya kemeja dan rok. Untuk karyawan D kemungkinan produknya yaitu jas, kemeja, celana. Nah, untuk dummy sendiri kemungkinan produknya itu kemeja dan celana. Nah, untuk karyawan A produknya yaitu blus. Untuk skornya 54. Untuk yang karyawan B kemungkinan produknya itu jas, untuk skornya 45. Untuk karyawan C kemungkinannya yaitu rok, karena di dummy itu kan ada yang kemeja sama celana. Karena jasnya itu sudah, yang di karyawan D jasnya sudah dipakai di karyawan B, maka jasnya ini dicoret. Setelah itu untuk kemejanya ini tersisa kemeja dan celana dipakai oleh dummy. Jadi untuk kemeja karyawan C sama karyawan D dicoret. Untuk kemeja karyawan C dan dummy dicoret, maka sisa seperti tabel ini. Nah, setelah ini untuk jumlah skornya di total semua jumlahnya ada 168. Jadi total keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 168. Ini setelah saya cek dengan aplikasi QM, hasilnya sama, totalnya yaitu 168. Bisa dilihat. Selanjutnya untuk kasus minimum. Untuk kasus minimum ini hampir sama dengan kasus maksimum, bedanya cuma di langkah yang pertama. Nah, ini ada contoh soalnya. Untuk tabelnya sama seperti yang kasus maksimum tadi, cuma pertanyaannya beda. Kalau yang kasus minimum ini pertanyaannya, tentukan penugasan karyawan masing-masing pekerjaan dengan biaya pekerjaan yang minimum. Penyelesaiannya sama seperti kasus maksimum tadi, cuma bedanya di langkah awal ini. Kalau kasus maksimum tadi kita kurangkan dengan nilai baris yang terbesar. Kalau untuk kasus minimum kita kurangkan semua nilai dengan nilai baris yang terkecil.
Nah, untuk baris A nilai terkecilnya yaitu 15. Untuk baris B nilai terkecilnya 19. Untuk baris C nilai terkecilnya 21. Dan untuk baris D nilai terkecilnya 22. Nah, untuk variabel demi sendiri tidak usah dikurangi karena sudah bernilai 0. Selanjutnya kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk setiap baris dikurangkan semua nilai dengan nilai yang terkecil tadi. Nah, untuk baris A 15 kurang 15, 42 kurang 15, dan seterusnya. Berikutnya setelah kita kurangi, kita mendapatkan hasil seperti pada tabel berikut ini. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan pencoretan garis dari angka 0 terbanyak. Sekarang kita lihat garis yang terbentuk. Garis yang terbentuk ada 4 garis, padahal baris dan kolomnya ada 5, jadi belum sama atau belum optimal. Karena dikatakan optimal kalau garis yang terbentuk sama dengan jumlah kolom atau baris. Jadi untuk tabel ini belum maksimal, belum optimal. Selanjutnya, kita mengkurangkan angka-angka yang tidak tercoret garis dengan angka terkecil yang tidak tercoret garis dan menambahkan angka yang tercoret 2 kali dengan angka terkecil. Nah, untuk angka terkecilnya ini yaitu angka 1 yang berada di kolom 5. Selanjutnya kita kurangkan, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk kolom yang dikurangkan ada pada kolom 3 dan kolom 5, sedangkan untuk penambahan angka yang tercoret 2 kali tadi ditambah dengan angka terkecilnya itu ada pada dami kolom 1, dami kolom 2, dan dami kolom 4. Bisa dilihat pada tabel ini. Setelah kita kurangi dengan angka terkecil yang tidak tercoret garis dan menambahkan angka yang tercoret 2 kali dengan angka terkecil tadi, kita dapat lihat hasil yang terbentuk pada tabel. Yang saya kasih warna biru itu yang sudah berubah. Lalu setelah ini kita lakukan pencoretan lagi, dimulai dari angka yang nolnya lebih banyak terlebih dahulu. Ini ada 20, kolom 1 ini juga ada 20, baris B juga ada 20, dan baris D ada 10. Sekarang kita lihat garis yang terbentuk. Garis yang bentuk ternyata ada 4 garis, padahal garis dan kolomnya ada 5, jadi belum sama. Jadi untuk tabel ini belum optimal. Selanjutnya kita mengkurangkan angka-angka yang tidak tercoret garis dengan angka terkecil yang tidak tercoret garis seperti tadi. Nah, kali ini angka-angka yang tidak tercoret garis itu ada pada baris A dan baris C. Nah, untuk angka terkecilnya yaitu angka 1. Jadi kita bisa mengkurangkan dengan angka 1 dan kita bisa menambahkan angka yang tercoret 2 kali tadi dengan angka 1 seperti pada tabel berikut ini.
Nah, 27 dikurangi 1, 22 dikurangi 1, dan seterusnya. Kalau untuk penambahan yaitu 26 plus 1, 17 plus 1, dan seterusnya. Berikut setelah kita kurangi, kita mendapatkan hasil seperti ini. Ini yang saya kasih warna biru itu yang sudah berubah. Lalu setelah ini kita lakukan pencoretan lagi, dimulai dari angka yang nolnya lebih banyak terlebih dahulu. Mulai pada dummy, nolnya ada 2. Baris B nolnya juga ada 2. Baris C nolnya juga ada 2. Kolom A nolnya juga ada 1. Kolom 4 nolnya juga ada 1. Nah, setelah kita melakukan pencoretan, kita dapat lihat garis yang terbentuk. Nah, garis yang terbentuk ternyata sudah ada 5 buah garis. Karena garisnya sudah ada 5, jadi tabel ini sudah optimal. Sekarang kita menentukan kemungkinan pekerjaan yang bisa terjadi. Nah, untuk karyawan A kemungkinannya yaitu pada kolom 1, untuk karyawan B kemungkinannya pada kolom 2 dan 5, untuk karyawan C kemungkinannya pada kolom 1 dan 5, untuk karyawan D kemungkinannya pada kolom 4, dan untuk dummy-nya kemungkinannya ada pada kolom 3 dan 5. Nah, untuk biayanya untuk karyawan 1 yaitu 1 dengan skor 15. Untuk karyawan B, karena karyawan C tadi yang 1 sudah dipakai di karyawan A, maka tinggal 5. Jadi untuk karyawan B tidak bisa menggunakan yang 5. Jadi karyawan B pakainya yang 2, skornya 19. Untuk karyawan C pakainya yang 5, skornya 23. Dan untuk karyawan D pakainya yang 4 dengan skor 22. Dan untuk dummy, karena yang 5 tadi sudah dipakai di karyawan C, maka tidak bisa menggunakan yang 5. Jadi bisanya yang 3. Nah, skornya itu 0. Nah, setelah kita total semua skornya, yaitu jumlahnya ada 79. Dan ini hasil perhitungan yang sudah saya lakukan menggunakan aplikasi QM. Ternyata hasilnya sama, yaitu 79. Bisa dilihat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.